Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Domba adalah hewan mamalia ternak yang sering dipelihara oleh manusia untuk tujuan produksi daging, susu, dan wool. Mereka telah menjadi bagian penting dalam sejarah manusia, dijinakkan dan dipelihara selama ribuan tahun. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang domba. Taksonomi dan nama ilmiah. Domba termasuk dalam genus Ovis dan famili Bovidae. Nama ilmiah domba adalah Ovis aris. Asal-usul dan sejarah, domba berasal dari Ovis orientalis, hewan penggembala liar yang hidup di wilayah Asia Barat Daya. Sejarah domestikasi domba dapat ditelusuri kembali lebih dari 10.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu hewan ternak tertua yang dijinakkan oleh manusia. Proses domestikasi ini dimulai dengan mengamankan dan menjinakkan domba liar untuk kemudian dipelihara dalam kelompok-kelompok yang lebih terkendali. Ciri-ciri fisik. Domba memiliki ciri-ciri fisik khas yang membedakannya dari hewan lain. Beberapa ciri fisiknya antara lain, tubuh berukuran sedang hingga besar dengan bentuk oval dan punggung agak melengkung. Bulu atau rambut pada domba disebut bulu domba atau wool domba. Warna bulu bervariasi dari putih, coklat, hitam, hingga warna campuran. Domba biasanya memiliki sepasang tanduk, baik pada jantan ram maupun betina domba. Telinga domba seringkali panjang dan mampu bergerak secara independen. Domba memiliki 4 kaki dengan 2 kuku pada masing-masing kaki. Perilaku dan kehidupan sosial. Domba adalah hewan yang sosial dan cenderung hidup dalam kelompok besar. Kelompok ini seringkali dipimpin oleh seekor domba jantan yang disebut ram. Kehidupan sosial mereka membantu dalam melindungi diri dari predator dan memperkuat ikatan antar individu. Domba adalah hewan herbivora, yang berarti mereka memakan tumbuhan. Mereka merumput di padang rumput dan kadang-kadang juga memakan dedaunan dan cabang-cabang dari pohon rendah. Kebanyakan domba adalah hewan pemakan rumput herbivora. Meskipun ada juga jenis domba yang mungkin lebih pemilih dalam pemakanannya, manfaat, dan pemanfaatan, domba dipelihara karena berbagai manfaatnya bagi manusia. Daging, domba adalah sumber daging yang bernutrisi tinggi. Daging domba umumnya rendah lemak dan mengandung banyak protein. Susu domba digunakan untuk konsumsi langsung maupun diolah menjadi berbagai produk susu seperti keju dan yogurt. Wool, bulu domba, atau wool digunakan dalam industri tekstil untuk membuat pakaian, selimut, dan barang-barang lainnya. Kulit domba juga diolah menjadi kulit yang digunakan dalam pembuatan barang-barang seperti sepatu, tas, dan sarung tangan. Varietas domba. Ada banyak varietas domba yang telah dihasilkan melalui pemuliaan selektif untuk tujuan tertentu. Beberapa di antaranya adalah domba pedaging, domba yang dipelihara untuk produksi daging yang lebih banyak. Domba penghasil susu, domba yang dijinakkan untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang lebih tinggi. Domba penghasil wool, domba yang dijinakkan untuk produksi wool berkualitas tinggi. Domba ekor lebar, jenis domba tertentu yang memiliki lemak ekor yang besar. Peran budaya dan agama. Domba telah menjadi bagian penting dari banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Mereka sering dijadikan simbol ketabahan, kesucian, dan korban. Domba kadang-kadang dijadikan hewan kurban dalam berbagai upacara keagamaan. Dan banyak kisah dan perumpamaan tentang domba yang terdapat dalam berbagai kitab suci. Demikianlah penjelasan lengkap tentang domba, hewan ternak yang telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kehidupan manusia selama beribu-ribu tahun. Legenda tentang domba bervariasi di berbagai budaya dan wilayah di seluruh dunia. Beberapa legenda terkenal tentang domba adalah legenda perburuan domba emas. Legenda ini berasal dari mitologi Yunani kuno dan berpusat pada pencarian Jason dan Argonos untuk mencari bulu domba emas. Menurut cerita, bulu domba emas adalah bulu dari seekor domba betina ajaib yang memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan dan keabadian. Jason dan Argonos berangkat dalam sebuah perjalanan epik untuk mencari bulu domba emas dan menghadapi banyak tantangan dan bahaya dalam perjalanan mereka. Legenda Baal dan domba hitam.
Legenda ini berasal dari mitologi Kanaan dan menceritakan tentang Baal, dewa cuaca dan pertanian. Dalam legenda ini, Baal membawa hujan dan kesuburan ke tanah, dan seekor domba hitam sering dijadikan kurban sebagai tanda penghormatan kepada dewa ini. Domba hitam dianggap sebagai simbol kesuburan dan koneksi manusia dengan alam. Legenda domba terhilang, cerita tentang domba terhilang, adalah kisah moral yang sering diceritakan untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam legenda ini, seorang gembala kehilangan seekor domba dari kawanan dan merasa sangat sedih karena kehilangannya. Namun, akhirnya ia menemukan domba itu di lereng tebing dan menyadari bahwa domba itu jatuh ke dalam lubang. Gembala kemudian menyelamatkan domba tersebut dengan penuh kegembiraan dan bersyukur karena telah menemukannya. Legenda domba yang berbicara, beberapa legenda dan cerita rakyat bercerita tentang domba yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan manusia. Dalam legenda ini, domba seringkali memberikan petunjuk dan nasihat kepada tokoh utama dalam cerita. Contohnya adalah kisah dari mitologi Wallace, di mana Raja Mat menerima nasihat penting dari domba putih ajaib bernama Bendigeonfran, legenda domba suci. Dalam beberapa agama dan budaya, domba dianggap sebagai hewan suci atau dihubungkan dengan dewa tertentu. Dalam budaya Hindu, misalnya, domba dianggap suci dan dijadikan korban dalam upacara keagamaan tertentu sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewa mereka. Legenda tentang domba seringkali mengandung pesan moral, simbolisme, dan makna yang mendalam. Kisah-kisah ini telah diteruskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di lereng gunung, hiduplah seorang peternak yang memiliki kawanan domba yang besar. Domba-domba tersebut adalah sumber kebanggaan dan mata pencaharian utama bagi sang peternak. Setiap hari, dia membawa domba-domba tersebut ke padang rumput untuk merumput dan mengawasi mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, di sekitar desa itu juga ada seorang serigala yang cerdik dan rakus bernama Telo. Telo selalu merasa iri dan lapar melihat gemerlapnya bulu-bulu domba yang indah. Ia pun merencanakan cara untuk mendekati kawanan domba itu tanpa terdeteksi oleh sang peternak. Suatu hari, Telo berhasil merayu beberapa domba muda dengan berpura-pura menjadi domba yang baik hati. Ia berbicara dengan lembut dan bersahabat kepada mereka, sehingga domba-domba muda itu tidak curiga padanya. Telo berusaha mempengaruhi mereka agar mendekati kawanan domba yang lebih besar dan kuat. Ketika domba-domba muda itu bergabung dengan kawanan besar, Telo merasa semakin percaya diri. Ia mulai berusaha menghasut domba-domba yang lebih tua untuk bertindak tidak patuh terhadap sang peternak. Dia menyebarkan gosip dan berusaha mengganggu kerukunan di antara domba-domba tersebut. Beberapa domba yang terpengaruh oleh omong kosong Telo akhirnya menunjukkan sikap kurang ajar kepada sang peternak. Mereka merusak tanaman, berkelahi dengan domba lain, dan kadang-kadang bahkan berusaha melarikan diri dari kandang. Sang peternak merasa bingung dan sedih melihat perubahan perilaku domba-dombanya. Dia merasa bahwa ada yang salah, tetapi tidak tahu persis apa yang menyebabkannya. Namun, dia merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Suatu hari, ketika peternak sedang mengawasi kawanan domba, dia menyadari gerak-gerik mencurigakan Telo yang menghasut domba-domba. Peternak itu mengambil tindakan segera dan mengejar Telo. Namun, serigala itu sangat licik dan cepat, sehingga dia berhasil melarikan diri ke hutan sebelum tertangkap. Sang peternak kemudian berbicara dengan domba-dombanya, memberitahu mereka tentang rencana jahat Telo dan bagaimana dia berusaha memecah belah kawanan mereka. Dia mengingatkan mereka tentang nilai persahabatan dan kerukunan, serta bahaya ketika mereka terpecah belah. Domba-domba itu akhirnya menyadari kesalahan mereka dan mengakui bahwa mereka terlalu mudah terpengaruh oleh Telo. Mereka berjanji untuk tetap bersatu dan mendukung satu sama lain. Dengan semangat baru, kawanan domba itu menjadi lebih kuat dan bahagia. Sementara Telo terus mengembara sendirian, merenung atas tindakannya. Cerita rakyat tentang domba ini mengajarkan pentingnya persahabatan, kepercayaan,
dan kewaspadaan terhadap pengaruh negatif dari orang lain. Selain itu, cerita ini juga menyoroti pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan kehidupan.